Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan bagaimana sih perhitungan harga pokok produksi untuk produk LKFP 100L 14x14. Kelompok kami terdiri dari Esti Purwatiningsih, Atifa Nur Asyad, dan Muhammad Nurul Husaini. Selamat menyaksikan. Apa sih LKFP 100L 14x14? LKFP 100L 14x14 atau Integrated Circuit atau yang sering kita sebut dengan IC ialah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bahan utama yang membentuk sebuah IC ialah bahan semikonduktor. Di video kali ini, poin yang akan diperhitungkan ialah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung. Adapun tujuan dan manfaatnya ialah untuk memahami dan mengetahui bagaimana perhitungan harga pokok produksi pada produk IC. Bisa teman-teman saksikan bahwa gambar yang di samping ialah salah satu dari produk LKFP 100L 14x14 atau yang sering kita sebut dengan gambar IC. Gambar di atas merupakan produk IC yang sudah dijoinkan dengan PCB board. Proses bisnis. Dalam proses bisnis memiliki 5 tahap. Yang pertama adalah pemasaran produk. Perusahaan menawarkan produk jual kepada calon pembeli. Lalu setelah itu, perusahaan menunggu pesanan dari customer dan memproses barang. Setelah itu mengirimkan barang kepada customer. Dan yang terakhir, perusahaan mendapatkan bayaran dari customer. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada prosedur atau alur proses produksi. Yang pertama, wafer mount. Proses wafer mount yaitu peletakan wafer atau kepingan chips di atas blue tape yang sudah ditempel di atas logam. Yang kedua, wafer dicing adalah pemotongan wafer menjadi bagian-bagian kecil menggunakan pisau atau blade yang berkecepatan tinggi. Potongan-potongan wafer atau die ini akan tetap menempel di blue tape. Yang ketiga, die attack and epoxy. Peletakan die di atas lead frame. Lead frame adalah sebuah komponen yang terbuat dari tembaga yang berfungsi sebagai kaki-kaki pada IC. Die direkatkan ke lead frame menggunakan epoxy atau lem khusus chip semikonduktor. Setelah direkatkan, kemudian lead frame dipanaskan agar epoksi mengeras dan die tidak lepas dari lead frame. Proses dilakukan menggunakan mesin secara otomatis. Selanjutnya ada wire bonding. Wire bonding yaitu proses di mana kaki-kaki lead frame dihubungkan ke bond pad yang terdapat pada die dengan menggunakan benang emas atau gold wire. Pekerjaan juga dilakukan oleh mesin secara otomatis. Selanjutnya ada molding. Pada proses ini, lead frame yang sudah disambungkan menggunakan benang emas akan ditutup menggunakan kompon, sehingga die dan benang emas yang semula terbuka akan tertutup oleh kompon tersebut. Umumnya, kompon ini berwarna hitam. Lalu, plating, yaitu proses melapisi atau plating kaki IC atau permukaan lead frame. IC dibersihkan, kemudian kaki-kaki IC yang terbuat dari tembaga disapu dengan timah sehingga berwarna perak. Proses dilakukan menggunakan mesin. Lalu, terms and form. Proses pembekokan kaki pada IC agar bisa dihubungkan ke PCB. Dan yang terakhir adalah singulation. Adalah proses pemotongan strip menjadi unit IC yang terpisah. Langkah pertama ialah mencari terlebih dahulu unit per hour untuk kapasitas mesin. Pada proses pertama ialah wafer mount. Penulis menggunakan satu wafer yang berisi 400 chip selama 5 menit, sehingga dalam 1 jam terdapat 12 wafer. Untuk UPH cost-nya diperoleh dari 12 dikali 400, maka totalnya ialah 4.800.
Proses kedua ialah wafer saw. Di sini penulis menggunakan dua alat, yaitu single spindle dan dual spindle dengan kecepatan masing-masing 1,5 second per line dan 2 second per line. Pada wafer terdapat 20 baris bagian kanan dan bawah, sehingga untuk UPH single spindle diperoleh 360 dan 480 untuk dual spindle. Proses selanjutnya ialah die attach. Pada proses kali ini, penulis mengestimasikan total unit per day itu sebanyak 38.400 pieces unit, dan dalam satu hari, pekerja hanya bekerja selama 8 jam, sehingga UPH pada die attach diperoleh dari 38.400 dibagi 8, maka hasilnya ialah 4.800. Proses selanjutnya ialah epoxy cure. Penulis mengestimasikan pada satu strip terdapat 16 unit dan 1 jam terdapat 40 magazin, dan satu magazin terdapat 150 strip, sehingga untuk total UPH cost-nya diperoleh dari 40 dikali 16 dan dikali 150 strip, maka totalnya ialah 96.000. Proses selanjutnya ialah wire bonding. Pada mesin wire bonding, menyanggupi pemasangan wire sebanyak 20 selama 1 detik. Namun, penulis mengestimasikan dalam satu chip itu terdapat 8 wire, sehingga UPH cost pada wire bonding diperoleh 9.000, yang diperoleh dari 20 dibagi 8 dan dikali 3.600. Proses selanjutnya ialah molding. Di sini, penulis mengestimasikan dalam satu hari terdapat 4.800 unit, dan pada proses molding, 2 strip selama 4 menit, sehingga UPH cost-nya sebesar 144.000. Proses selanjutnya ialah marking. Pada proses marking, di mesin selama satu strip untuk 1 detik dan satu strip terdapat 16 unit, sehingga UPH cost-nya itu sebesar 57.600. Proses selanjutnya ialah trim and foam. Pada proses trim and foam, satu strip selama 5 menit dan dalam satu hari mencapai kapasitas 4.800 unit, sehingga untuk UPH cost-nya diperoleh sebesar 57.600. Proses terakhir ialah singulation. Pada proses singulation, kecepatan dalam memotong per stripnya itu selama 4 menit, dan satu hari mencapai 4.800 unit, sehingga UPH cost-nya diperoleh sebesar 72.000. Direct material, biaya bahan baku langsung. Yang pertama adalah wafer ukuran 6 inch. Untuk harga 10 piecesnya adalah Rp235.410. Untuk harga per piecesnya adalah Rp23.541. Untuk menghitung kosnya, caranya adalah 1 dikali harga per pieces, yaitu Rp23.541 dibagi 400 adalah Rp59. Yang kedua adalah lead frame. Lead frame harga 100 piecesnya adalah Rp234.500. Untuk menghitung kosnya adalah 25 dikali 2.345 dibagi 400. Hasilnya adalah Rp147 untuk harga kos lead frame. Yang ketiga adalah epoxy. Untuk epoxy harga 24 sirinnya adalah Rp339.072. Untuk harga epoxy per sirinnya adalah Rp14.128. Untuk menghitung kos epoxy adalah 1 dikali 14.128 dikali 8 dibagi 10 dibagi 400 adalah Rp28. Yang keempat adalah cold wire.
Untuk harga gold wire 400 meter adalah Rp250.000. Untuk harga per meternya adalah Rp620. Untuk menghitung kosnya adalah 150 dikali 625 dibagi 400. Hasilnya adalah Rp234. Yang kelima, mold kompon. Dengan 1 kilo harga mold kompon adalah Rp681.000. Untuk harga per gramnya adalah Rp608. Cara menghitung kosnya adalah 200 dikali 681 dibagi 400. Hasilnya adalah Rp341. Untuk harga timahnya untuk 100 gram adalah harganya Rp155.000. Untuk menghitung timah adalah 1 dikali 2 dikali 70 dibagi 400. Hasilnya Rp0,3. Jadi total untuk direct material adalah Rp775. Selanjutnya indirect material, biaya bahan baku tidak langsung. Yang pertama adalah blue tape. Untuk harga blue tape adalah Rp200.000 per 115 meter. Untuk menghitung UPH costnya adalah 60 dikali 17 dibagi 400. Hasilnya Rp3. Yang kedua, dicing blade. Untuk harga dicing blade adalah Rp8.500.000 per 1000 piecesnya. Untuk menghitung costnya adalah 1 dikali 8.500 dibagi 400. Hasilnya Rp21. Yang ketiga adalah DI water. Harga DI water adalah Rp440.000 per 40 liternya. Untuk menghitung kosnya adalah 22 dikali 8.000 dibagi 400. Hasilnya Rp440. Yang keempat adalah gas N2 atau gas nitrogen. Harganya Rp1.200.000 per 30 liter. Untuk menghitung kosnya adalah 30 dikali Rp26.607 dibagi 400. Hasilnya adalah Rp2.000. Yang kelima, capillary tube. Harganya Rp600.000 per 100 piecesnya. Untuk menghitung kosnya adalah 1 dikali 6.000 dibagi 400. Hasilnya adalah Rp15. Yang keenam adalah mold cleaning. Untuk harga mold cleaning adalah Rp110.000 per 2 pieces. Untuk menghitung kosnya adalah 2 dikali Rp55.000 dibagi 400. Hasilnya Rp275. Yang ketujuh adalah degreaser. Untuk harga degreaser adalah Rp875.000 untuk per 25 liternya. Untuk menghitung kosnya adalah 6 dikali 35.000 dibagi 400. Hasilnya Rp525. Selanjutnya adalah predip. Untuk harga predip tersendiri adalah Rp1.500.000 untuk 25 liternya. Untuk menghitung kosnya adalah 6 dikali 60.000 dibagi 400. Hasilnya Rp900. Selanjutnya ada descaler atau descaler dengan harga Rp987.500 untuk per 25 liternya. Untuk menghitung kosnya adalah 6 dikali 39.500 dibagi 400. Hasilnya Rp593. Selanjutnya rubber pad. Untuk harga rubber pad adalah Rp350.000 per 100 piecesnya. Untuk menghitung kosnya adalah 8 dikali 3.333 dibagi 400. Hasilnya adalah Rp67. Selanjutnya adalah cleats. Untuk harga cleats sendiri adalah Rp350.000 per 100 piecesnya. Untuk menghitung kosnya adalah 8 dikali 3.333 dibagi 400. Hasilnya adalah Rp67. Selanjutnya adalah UV tape. Untuk harga UV tape tersendiri adalah Rp55.000 per 10 meternya. Untuk menghitung kosnya adalah 6 dikali 5.500 dibagi 400. Hasilnya adalah Rp83. Yang selanjutnya adalah max. Untuk harga max sendiri adalah Rp10.000 untuk 5 piecesnya. Untuk menghitung kosnya adalah 1 dikali Rp500 dibagi 400. Hasilnya adalah Rp1. Yang terakhir adalah finger coat. Untuk harga finger coat adalah Rp120.000 per 120 piecesnya. Untuk menghitung kosnya adalah 2 dikali 1000 dibagi 400.
hasilnya adalah Rp5. Jadi untuk total indirect material adalah Rp4.993. Dalam perhitungan direct labor, penulis menggunakan UMK Kota Batam tahun 2020 sebagai acuan dalam perhitungan gaji pekerja, sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Gubernur Bahtiar Baharudin setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi dari Wali Kota, maka UMK Kota Batam sebesar Rp4.050.930. Selain itu, peraturan mengenai lama waktu pekerja telah diatur secara khusus dalam undang-undang, yaitu 8 jam per hari dan 22 hari dalam kurun waktu 1 bulan. Maka, penulis dapat memperhitungkan cost per day dengan rumus UMK dibagi 22 hari, yaitu Rp4.150.930 dibagi 22, maka hasilnya ialah Rp188.679. Dan cara memperhitungkan cost per hour adalah cost per day dibagi 8 jam, yaitu Rp188.679 dibagi 8, maka totalnya Rp23.585.000. Selanjutnya, biaya tenaga kerja produksi IC per jam atau UPH bertujuan untuk mengetahui berapa upah yang diperoleh per proses. Dalam perhitungan ini, penulis menggunakan rumus total cost per hour dibagi UPH kapasitas mesin. Maka, untuk mendapatkan UPH pada Waferman adalah Rp47.170.000 dibagi 4.800, totalnya ialah Rp10. Pada Wafersaw, Rp47.170.000 dibagi 840 rupiah, maka totalnya adalah Rp56. Pada Die Attack, Rp47.170.000 dibagi 4.800, maka totalnya ialah Rp10. Dan begitu hingga simulation, maka total tenaga kerja pada biaya tenaga kerja produksi IC per jam adalah Rp84. Selanjutnya ialah menghitung depreciation. Depreciation kali ini menggunakan service hours method, di mana terdapat 8 aset dengan umur ekonomis masing-masing 3 tahun dan digunakan dalam 1 tahun. 8 aset tersebut diperoleh pada tanggal 31 Februari 2019 dengan harga perolehan yang berbeda. Yang pertama ialah wafer mount. Pada proses wafer mount, mesin diperoleh pada tanggal 31 Februari 2019 dengan harga Rp64.000. Maka diperolehlah depresiasi per day pada wafer mount sebesar Rp82.051 dan depresiasi per hour dibagi 8 sebesar Rp10.256. Sehingga UPS cost pada wafer mount diperoleh dari depresiasi per hour dibagi UPS per hour pada proses wafer mount, maka diperolehlah 10.256 dibagi dengan 4.800 sama dengan 2. Proses yang kedua ialah wafer dicing. Wafer dicing dengan harga 250 juta dan depresiasi per day-nya sebesar Rp320.513. Depresiasi per hour-nya sebesar Rp40.064 dan UPS cost-nya sebesar 48. Proses selanjutnya ialah die attach. Mesin die attach seharga 150 juta dan depresiasi per day untuk proses die attach sebesar Rp192.308 dengan depresiasi per hour-nya Rp24.038 sehingga UPS cost-nya ialah 5. Proses selanjutnya ialah oven. Depresiasi per day oven sebesar Rp242.308 dengan depresiasi per hour-nya sebesar Rp30.288 dan UPS cost-nya ialah 0,3. Proses selanjutnya ialah wire bonding. Depresiasi per day
pada proses wire bonding sebesar 163.985. Untuk depresiasi per hour-nya diperoleh 20.498 dengan cara 163.985 dibagi dengan 8. Dan UPS cost-nya diperoleh sebesar 2. Begitu pula dengan proses molding, trim and form, dan simulasi. Sehingga total untuk depresiasi dengan metode service hour method sebesar 59. Selanjutnya adalah perhitungan biaya listrik. Adapun tujuan dalam perhitungan electricity cost adalah untuk mengetahui besaran biaya listrik yang dikeluarkan untuk proses pembuatan IC LKFP 100L 10 dikali 10. Dalam perhitungan ini, penulis menggunakan volt dan ampere dengan angka estimasi. Rumus yang digunakan dalam mencari watt per VA adalah volt dikali ampere. Rumus dalam mencari kWh adalah watt per VA dibagi 1000. Dalam rads per kWh menggunakan 1604 yang merupakan ketetapan dari Kota Batam. Cost per day adalah rads per kWh dikali kWh dikali lama waktu bekerja dalam satu hari. Perhitungan dalam cost per hour ialah cost per day dibagi lama waktu bekerja dalam satu hari, dan cara perhitungan UPH cost adalah cost per hour dibagi kapasitas mesin. Maka, overhead cost diperoleh dari total indirect material sebesar 4.993, total dari depresiasi sebesar 59, dan total electricity sebesar 4, sehingga total dari overhead cost sebesar 5.056. Dengan demikian, diperolehlah total per unit pada produk IC sebesar 5.915 yang merupakan penjumlahan dari direct material, overhead cost, dan direct labor. Dan yang terakhir ialah sales price. Pada sales price, penulis menggunakan rumus material ditambah material dikali markup. Pada kesempatan ini, penulis mengambil markup atau keuntungan sebesar 25%. Dengan cost per unit 5.915, maka gain atau profit sebesar 1.479 dan selling price atau harga jual sebesar Rp7.393.000. Demikian penjelasan terkait harga pokok produksi pada produk LKFP 100L14x14. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.